Halo semuanya, senang sekali bisa bertemu dengan kalian di semester ini. Di semester ini kita akan membahas tentang hukum internasional. Jadi setelah semester kemarin, kalian telah belajar tentang pengantar ilmu hukum yang secara spesifik tentang hukum Indonesia. Di semester ini kita akan membahas tentang hukum internasional ya, yang adalah sebenarnya itu salah satu mata kuliah pokok untuk mahasiswa hubungan internasional. Kenapa? Karena sebelum mata kuliah atau jurusan hubungan internasional itu hadir, sebenarnya yang dipelajari itu adalah hukum internasional dan juga sejarah ya, yang dari dua hal ini kemudian dideveloplah, dicari tahulah bagaimana sih cara-cara negara itu agar supaya itu mereka contohnya nggak berperang ya, bagaimana supaya perang itu tidak terjadi dan sebagainya dengan mempelajari hukum internasional dan mempelajari sejarah. Nah, di minggu pertama ini kita basically akan membahas tentang rancangan perkuliahan di semester ini, terlebih khususnya tentunya di mengenai mata kuliah ini. Saya akan langsung share screen saja. Seperti biasa di minggu pertama kita bahas tentang EPS. Hukum internasional ini adalah 3 SKS dan mata kuliah inti, sehingga kalian itu minimum harus lulus mata kuliah ini dengan nilai C. Untuk grading skemanya sendiri, seperti semester kemarin, kalian itu ada 3 cut. Cut 1, 2, 3 itu adalah 15% masing-masingnya. Cut yang pertama itu adalah performance kalian di kelas. Jadi bagaimana seberapa aktif kalian di kelas. Terus misalnya kalian sering on cam supaya saya tahu kalian itu benar-benar memperhatikan atau enggak kehadiran dan sebagainya, itu adalah cut 1. Cut 2-nya adalah quiz dan cut 3 adalah segala macam tugas-tugas Moodle dan lain-lainnya. Untuk UAS itu 30% dan UTS itu adalah 25%. Selanjutnya ini adalah deskripsi mata kuliah. Jadi memang hukum internasional di semester ini kita akan tidak hanya akan melihat dari dimensi hukum, tapi kita akan coba melihat juga dari dimensi politik. Ini adalah capaian pembelajarannya. Saya nggak akan bacakan satu-satu. Saya harap setelah ini kalian juga bisa membaca RPS ini. Saya sudah upload bersamaan dengan video ini, ya, link video ini. Kebijakan aturan di kelas yang paling harus kalian ketahui adalah pastikan tidak absen lebih dari 2 kali, ya, karena itu emang merupakan peraturan di UPH yang sangat penting. Untuk referensi dalam perkuliahan ini, saya mengambil dari banyak referensi, tapi kalau saya bisa pilih satu, saya akan rekomendasikan kalian untuk membeli buku Syafriani, Hukum Internasional sebagai suatu pengantar, ya, atau buku dari Mukhtar Kusuma Atmajah. Ini bisa kalian beli untuk sebagai referensi buku ini. Kita lanjut rancangan perkuliahan. Minggu pertama adalah perkenalan RPS. Minggu kedua kita akan sinkronus. Kita akan membahas tentang hakikat tentang hukum internasional, ya, pengertian hukum internasional, terus kelemahannya apa, perbedaannya dengan hukum nasional apa, dan sebagainya. Nanti di sebelah sini, ya, yang di paling ujung kanan, akan selalu saya tulis tentang referensi dari materi perkuliahan di setiap minggunya. Jadi kalian tetap harus up to date dengan RPS ini. Selanjutnya, minggu selanjutnya masih sinkronus lagi, kita akan membahas tentang sumber-sumber dan subjek hukum internasional. Jadi memang di minggu sebelum UTS akan lebih banyak sinkronus, dan di minggu setelah UAS akan ada lebih banyak asinkronus. Oke. Selanjutnya, minggu keempat masih sinkronus lagi, kita akan belajar tentang kedaulatan dan jurisdiksi negara.
Oke, jadi memang apa itu konsep kedaulatan, apa itu konsep jurisdiksi negara. Sebenarnya jurisdiksi kita sudah sedikit cover di introduction to law, tapi di sini kita akan membahas lebih dalam lagi tentang jurisdiksi ketika terjadi masalah antara negara. Minggu kelima, quiz by Moodle. Minggu keenam kita akan bahas tentang suksesi, self-determination, dan kembali lagi itu masih sinkronus. Minggu ketujuh, seperti biasa, kita akan summary review. Kalian buat ringkasan terhadap semua materi dari minggu kedua sampai dengan minggu keenam. Untuk minggu ke-8, kita akan ujian tengah semester. Kita lanjut di minggu ke-9, asinkronus lagi, kita akan bahas tentang hukum laut internasional. Oke, apa itu batas-batas laut, ZEE, dan sebagainya. Dan minggu ke-7 kita akan bahas tentang hukum humanitar internasional. Hukum humanitar internasional yang akan dibahas secara asinkronus. Selanjutnya, di minggu ke-8 kita akan membahas tentang hukum hak asasi manusia. Kita akan membedah dua konvensi yang paling penting dalam hukum HAM internasional, yaitu ICCPR dan ICESCR. Itu akan dilakukan secara sinkronus. Lanjut, kita akan membahas di minggu ke-9 kita akan membahas tentang hukum pengungsi dan stateless person. Kita akan membedah juga protokol dan konvensi tentang pengungsi yang akan kita lakukan secara asinkronus. Di minggu ke-10 akan ada quiz biasa. Materinya minggu ke-9 sampai minggu ke-12 ya. Minggu ke-12 ya di quiz. Kalian bisa ambil kuisnya secara melalui Moodle. Minggu selanjutnya kita akan membahas tentang hukum kontrak internasional. Nah, itu nanti kita bagi secara dua ya, asinkronus dan sinkronus. Jadi nanti di sinkronus saya akan bahas sedikit tentang hukum kontrak internasional, terus nanti akan dilanjutkan secara asinkronus di mana kalian akan kontrak drafting. Selanjutnya nanti seperti biasa di satu minggu sebelum ujian kalian akan ada summary review, reflections, dan di minggu ke-16 nanti ada UAS. Nah, jadi kira-kira itulah yang akan kalian lakukan ya selama 16 minggu ke depan. Oke, tentunya dengan WhatsApp group dan sebagainya kita akan tetap bisa kontak di sana, dan saya juga akan mengingatkan tentang contohnya perkuliahannya minggu depan sinkronus, asinkronus, kuis dan sebagainya. Saya berharap kalian semua bisa catch up walaupun pada kerja kalian bisa catch up dengan perkuliahan ini dan semuanya bisa lulus dengan nilai yang baik. Oke, sampai jumpa minggu depan.